Nah, jadi ada 12 ya, langsung aja Bapak Ibu ya, ada 12 alasan mengapa banyak orang, termasuk kami semua yang berdiri di depan tadi ya, mengerjakan usaha bisnis energi ini Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama, kenapa kok kami mengerjakan bisnis ini? Karena di sini kami bebas memilih waktu dan tempat untuk bekerja Bapak Ibu ya. Nah, dulu saya pun pernah mengalami sebagai seorang karyawan Bapak Ibu. Dulu tahun 2002 saya lulus kuliah, sampai 2008-2009 saya bekerja di sebuah perusahaan kontraktor di Jakarta. Ya, nah secara income meskipun kelihatannya perusahaan kontraktor, tapi income-nya minimal Bapak Ibu. Tapi yang paling tidak saya sukai adalah dimana waktu saya diambil sama bos saya. Gitu ya. Jadi saya tidak punya kebebasan untuk mengatur waktu saya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, yang luar biasa adalah kita bebas memilih kapan dan di mana kita bekerja, ya. Nah, kapanpun bisa Bapak Ibu. Ya, anytime ya. Kapanpun bisa. Mau pagi, siang, sore, malam bisa Bapak Ibu. Ya. Saya masih ingat sekali pada waktu saya pertama kali bergabung di usaha ini, saya itu agak susah bangun pagi Bapak Ibu ya. Tapi dulu waktu saya pertama kali bergabung di usaha ini, saya bangun pagi Bapak Ibu. Sengaja bangun pagi. Ya, jam 6 pagi saya sudah edukasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang saya edukasi itu teman-temannya ayah saya, teman-teman jalan-jalannya. Mereka mulai jalan-jalan tuh jam 5 pagi, jam 6 selesai. Jadi saya edukasi mereka Bapak Ibu. Jam 6 pagi Bapak Ibu, kita bisa edukasi, ya kan? Nah, puluhan orang teman ayah saya edukasi Bapak Ibu. Dan nggak ada yang beli mesin sampai hari ini. Nah, kalau siang, sore, malam biasa lah ya. Kita bisa ngatur waktu kita Bapak Ibu, kapanpun. Jadi Anda kerjaannya apapun, Anda bisa sesuaikan ya untuk menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Nah, saya masih ingat banget nih, tengah malam pun bisa Bapak Ibu. Saya masih ingat banget, dulu waktu saya pertama kali ke Tasikmalaya, tadi Pak Erik Kurniawan udah cerita ya, saya nyampe sana tuh pagi-pagi Bapak Ibu. Ya, nyampe sana pagi-pagi, sempat ada drama tadi ya, ketiduran di kereta tadi ya. Sampai di sana pagi-pagi, habis itu nggak basa-basi langsung diajak kerja Bapak Ibu. Ya, jadi saya dijemput di stasiun, langsung diajak ke alun-alun tempat orang lari-lari, ya. Di situ edukasi tantenya Bapak Ibu, ya. Tantenya diedukasi, terus lanjut sampai jam 12 malam masih edukasi. Sampai jam 2 Bapak Ibu. Wah, kerja rodi Bapak Ibu ya. Jadi tengah malam pun bisa edukasi. Ya, sampai jam 2 Bapak Ibu bisa dibayangkan. Ya, jadi pada hari itu saya punya satu kesimpulan. Saya lihat Pak Erik Kurniawan ini pasti jadi nama 23 nanti ya. Etos kerjanya aja luar biasa Bapak Ibu ya. Leadernya dikerjain gitu ya, kerja rodi dari pagi sampai tengah malam Bapak Ibu. Setiap kali ke Tasikmalaya selalu seperti itu ya, luar biasa gitu ya. Jadi gak heran hari ini tim beliau luar biasa besarnya ya. Nah, jadi di energi ini kita bisa mengerjakannya kapanpun Bapak Ibu. Kita bisa sesuaikan dengan kesibukan Anda semua, mau pagi, siang, sore, malam, gak masalah Bapak Ibu ya. Nah, anywhere, dimanapun juga bisa Bapak Ibu. Ya, Anda nggak perlu punya kantor tertentu, Anda nggak perlu sewa tempat, nggak perlu sewa toko, nggak perlu apapun untuk Anda mengerjakan bisnis energi ini. Anda bisa kerjakan, kita ada kantor ya Pak Bebi ya, di Jakarta dan Surabaya. Anda bisa presentasi di kantor kayak saya nih ya, presentasi di kantor. Kemudian di kafe tempat nongkrong juga bisa edukasi. Di ruang tamu orang paling sering kita ya, edukasi di ruang tamu orang. Kemudian di meeting room hotel juga bisa. Di teras rumah juga sering Bapak Ibu. Bahkan di emperan jalan pun kita pernah edukasi. Nah, saya punya tim, direct saya, Pak Kuncoro namanya, ada di sini ya. Nah, itu juga saya edukasinya di emperan Bapak Ibu. Ya. Nah, itu jadi direct ya. Nah, jadi dimanapun kita bisa mengerjakan usaha ini. Jadi di sini sangat-sangat fleksibel sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, itu yang pertama. Alasan pertama, kenapa kita bisa memilih bisnis ini Bapak Ibu. Sangat-sangat fleksibel sekali. Ya, otomatis Bapak Ibu, Anda nggak perlu keluar uang banyak untuk Anda sewa kantor dan sewa toko tiap bulannya. Ya, tiap tahunnya. Banyak banget orang-orang yang para pengusaha itu di luar sana, contohnya seperti Kopeng tadi ya, investasi uang banyak sekali untuk sewa toko dan sewa kantor Bapak Ibu. Apakah itu pasti menjamin balik modal? Belum tentu. Ya, kalau nggak laku gimana? Ya harus sewa tokonya, betul nggak Bapak Ibu? Nah, kalau di sini kita nggak perlu keluar biaya seperti itu. Modal kita sekali seumur hidup hanya satu mesin Bapak Ibu. Nggak perlu sewa kantor, sewa toko ya. Seperti itu, oke. Nah, itu alasan yang pertama Bapak Ibu. Nah, yang kedua,
bisnis ini memenuhi seluruh prinsip ekonomi. Maksudnya apa? Nah, Bapak Ibu yang pasti sudah pernah sekolah ya, teman-teman yang sudah pernah sekolah ada pelajaran ekonomi ya. Nah, apa itu prinsip ekonomi? Ini saya nyontek di internet ya. Nah, prinsip ekonomi intinya modal sekecil-kecilnya hasil sebesar-besarnya. Itu prinsip ekonomi Bapak Ibu. Sepakat ya? Nah, modal sekecil-kecilnya hasil sebesar-besarnya. Nah, itu sebenarnya menyalahi kodratnya banyak usaha di luar sana. Mayoritas kalau kita pengen hasil besar, para pengusaha itu butuh modal besar, betul nggak Bapak? Betul ya. Kalau kita pengen hasil besar, modalnya besar, ya. Kalau mau kalau modalnya kecil, hasilnya kecil biasanya, betul ya, teman-teman ya. Nah, malah seringkali di luar sana, udah modal besar, hasilnya kecil, banyak ya, banyak kalau itu ya. Nah, di Najik, Bapak Ibu, teman-teman, kebalikannya, modal kecil sekali. 50 juta kok kecil sih Pak? Ya itu kan sekali seumur hidup teman-teman. Ya sekali seumur hidup, dan kalau kita bicara bisnis itu kecil sekali. Jadi modal sekecil-kecilnya hasil sebesar-besarnya. Itu yang Najib Bapak. Jadi menyalahi kodratnya gitu ya. Nah, next. Ya. Oke, nah next lagi. Nah, berapa modal di bisnis Najib? 1 kali seumur hidup 1 unit mesin saja Bapak. 1 kali seumur hidup. Ya, saya pun sampai hari ini sudah 7 tahun mengerjakan bisnis Najik. Modal saya di awal hanya 1 kali beli mesin, Bapak Ibu, sampai hari ini. Nah, hasilnya seperti apa? Tadi kan prinsip ekonomi kan modal sekecil-kecilnya hasil sebesar-besarnya. Kalau saya tanya sama Pak Teddy modalnya berapa Pak? Sama ya, 1 mesin kan? 1 mesin Pak Teddy. Hasilnya gimana? Nih lihat nih Bapak Ibu. Beliau beli villa di Bandung itu harganya 6,5 miliar. Mantap ya. Hasil modal sekecil-kecilnya hasil sebesar-besarnya. Mobilnya kayak gini nih, keren banget nih. Ini mobil langka nih ya. Motornya Harley. Itu dari modal 1 mesin Bapak Ibu. Murah atau murah banget Bapak Ibu? Sangat-sangat murah sekali ya. Nah, contoh lagi. Next. Mas di Paramamalangu, modalnya Mas Rama berapa Mas? Sama ya, 1 mesin ya. Nah, dari 1 mesin beliau bikin rumah nih, harganya 11 miliar Bapak Ibu ya. Kebetulan saya sempat matching di depan rumahnya, ini tak foto ya. Tapi ini rumahnya Mas Rama, bukan rumah saya ya. Nah, rumahnya 11 miliar Bapak Ibu. Ada liftnya, ya 3 lantai ada liftnya, wah keren banget rumahnya. Dari luar kota, dari luar negeri pun bisa mantau rumahnya Bapak Ibu. Bisa bukain pintu ya dari luar negeri Bapak Ibu. Keren ya, 11 miliar. Dari mana? Dari 1 mesin Bapak Ibu ya. Nah jadi di sini modal kecil-kecil hasilnya luar biasa, sudah terbukti Bapak Ibu. Nah, next. Tidak ada diskriminasi. Alasan yang ketiga Bapak Ibu. Tidak ada diskriminasi ya. Jadi siapapun bisa mengerjakan usaha ini Bapak Ibu. Nah, next. Bapak Ibu, untuk Anda bergabung di bisnis Najik, Anda tidak akan ditanya lulusan dari mana, ya, S1, S2 atau S3. Ya, teman-teman jawabnya saya S10 aja gitu. Samsung Galaxy S10. Nah, enggak ya, enggak akan ditanya S1, S2 atau apapun ya, Bapak Ibu. Anda cukup bayar mesinnya, isi formulir, serahin KTP dan fotokopi tabungan. Anda udah resmi jadi distributor Najik. Anda nggak akan ditanya suku mana, Anda nggak ditanya lulusan mana, Anda nggak akan ditanya pekerjaannya apa, background apa, nggak sama sekali Bapak. Ya, tidak ada diskriminasi sama sekali di usaha ini. Nah, kita lihat buktinya ya. Nah, di bisnis ini berbagai background Bapak bisa mengerjakan usaha ini. Ya. Nah, ini tim saya di Klaten, backgroundnya Satpam Mas Agus Sutanto. Hari ini beliau nomor 2. Backgroundnya Satpam sudah 24 tahun Bapak Ibu ya. Itu pun bisa berhasil di bisnis Najik. Ada Mbak Ning, backgroundnya pedagang sayur keliling. Hari ini beliau 6A juga. Dan ada orangnya, Mbak Ning mana Mbak Ning? Mbak Ning? Oh tapi ada tadi Bapak Ibu ya, lagi kita lihat. Mas Agus mana Mas Agus? Halo. Ada tuh orangnya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak bohong ya Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Nah ada namanya Pak Tukiman, tukang servis lampu rekondisi ya. Kalau dulu beliaunya buka lapak depan rumah dulu Bapak Ibu ya. Kira-kira hasilnya pasti nggak tiap harinya?
Saya rasa nggak terlalu ya. Masa tiap hari orang lampunya rusak sih? Enggak ya. Ada pula orangnya. Mana Pak Tukiman? Ada tadi. Nah, ada orangnya. Ini saya sengaja pilih yang ada orangnya. Nah, hari ini beliau udah 3A Bapak Ibu, hampir 4A ya. Nah, terus ada penjual roti keliling, namanya Mas Junawan dari Mondoan Seragen. Itu Bapak Ibu lihat rumahnya ya. Saya dikirimi sama Mbak Ade waktu pasang mesinnya. Itu kalau dilihat rumahnya itu kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi bisa punya mesin loh, harganya 48,5 juta Bapak. Luar biasa ya. Mana maju. Ada kok orangnya. Ada tuh di situ. Oke, next. Ada Mas Munadi yang tadi berdiri sebagai 4A ya. Beliau tadinya penjahit, tapi karena pandemi akhirnya jadi pegawai isi ulang Bapak Ibu. Jadi pegawai isi ulang, beli mesinnya ngutang ya. Kalau ini beliau punya mobil itu karena hasil dari energi Bapak Ibu ya. Dulunya mah naik motor gitulah ya. Nah, naik motor Bapak Ibu. Hari ini beliau bisa punya mobil dari energi baru 4A Bapak Ibu. Bulan ini aja kemarin closing 5 mesin. Satu mesinnya mesin super di jalur 4+1, 5 poin ya. Serem amat gitu ya. Nah, berikutnya ada Mas Munadi, mana Mas Munadi? Tadi saya lihat ada. Wah, itu Mas Munadi ya. Nah, ada yang namanya Mas Anom, tukang bangunan dari Klaten. Ya, tukang bangunan pun bisa Bapak Ibu. Hari ini 3A. Mana Mas Anom? Oh, itu sangat hijau ya. Nah, ada buruh pabrik namanya Mbak Titi. Ya, beliau dulu beli mesinnya juga ngutang. Udah punya utang 100 juta lebih kalau nggak salah ya Mbak Titi ya. Nah, utang lagi buat beli mesin Bapak Ibu. Hari ini beliau new 3A. Ya. Mana Mbak Titi? Mana Mbak Titi? Nah, itu terus ada lagi tukang cilok. Ya, dari Bekasi, teknisi. Tadi yang 4A tadi ya. Bentar lagi 5A deh kalau nggak salah ya. Nah, suaminya seorang supir Bapak Ibu. Nah, beliau hari ini timnya pun berkembang luar biasa di Bekasi. Ya, mana teknisi sama Kang Andi tadi? Ya. Nah, Bapak Ibu lihat ya, dari berbagai background. Jadi tidak ada diskriminasi apapun, tidak ada keharusan harus dari background seperti apa untuk bisa berhasil di bisnis energi. Semuanya bisa Bapak. Jadi bukan masalah bisa nggak bisa, tapi hanya masalah kemauan aja. Ya. Nah, ini komunitas kita Bapak, dari segala macam background. Tentu saja nggak semua menengah ke bawah ya, juga banyak yang pengusaha seperti Kopeng contohnya, seperti Ci Christine dan sebagainya. Ada dokter ya, ada dokter gigi dan sebagainya juga banyak Bapak. Artinya semua background itu bisa ya, selama kita mau. Nah, alasan berikutnya, mengapa kita harus mengerjakan bisnis energi? Mengapa kita harus memilih bisnis energi? Yang keempat, karena globalisasi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Globalisasi ini intinya adalah nantinya akan terjadi pertukaran informasi, pertukaran perdagangan, pertukaran produk maupun dari seluruh dunia Bapak Ibu. Jadi tidak ada batas wilayah lagi. Nah, hari ini kita sangat-sangat beruntung karena dengan era globalisasi saat ini Bapak Ibu, ya kita bisa kerjasama dengan satu perusahaan yang sangat-sangat besar dari Jepang, perusahaan energi. Nah, perusahaan energi, ya perusahaan yang berdiri tahun 74, pendirinya Mr. Oshiro. Nah, kalau tanpa era globalisasi hari ini, saya nggak pernah kebayang bisa bekerja sama dengan perusahaan sebesar energi, Bapak. Setuju dengan saya? Ya, paling-paling kita bikin usaha, misalkan warung cilok gitu, misalnya dan sebagainya. Ya, nah, toko pakaian dan sebagainya. Tapi saya sendiri belum pernah kebayang kita bisa kerja dengan sebuah industri manufaktur water aeration terbesar di dunia. Karena proses globalisasi tadi, Bapak. Jadi sangat beruntung ya, dengan globalisasi ini kita bisa bertukar informasi sampai ke seluruh dunia Bapak. Nah, termasuk kita bisa bekerja dengan perusahaan global seperti perusahaan energi ini. Nah, yang kelima, internet atau e-commerce. Nah, jadi ini adalah zamannya internet Bapak Ibu. Hari ini ada yang nggak pakai smartphone, boleh angkat tangan, dia masih pakai HP itu jadul. Oh masih ada ya, 1-2 mungkin masih ada Bapak Ibu ya. Nah tapi mayoritas kita udah main di smartphone, betul nggak Bapak Ibu? Dimana internet itu jadi salah satu teman akrab kita yang bisa bantu semua aktivitas kita, betul Bapak Ibu? Nah kita
hari ini bisa memanfaatkan internet untuk pengembangan bisnis energi seluas-luasnya, sebesar-besarnya Bapak Ibu. Anda bisa lakukan Zoom seperti bisnis Krisel cerita ya. Dengan Zoom kita bisa berkomunikasi, bisa membantu, bisa mensupport tim-tim kita nantinya di luar negeri, di luar pulau dan sebagainya. Nah, kita bisa ada pembelajaran lewat YouTube, ya, ada YouTube 5-1 Sistem Indonesia Official, juga lewat Facebook, kita ada grup elit program maupun di LDT ya, di 5-1 Team ada LDT. Nah, terus kita juga bisa cari informasi banyak-banyak lewat Google dan sebagainya. Artinya, dengan internet ini kita jadi tidak ada batas Bapak Ibu. Kita bisa cari informasi sebanyak-banyaknya dan kita bisa kembali di sini seluas-luasnya tanpa ada batas lagi Bapak Ibu. Nah, kalau kita konvensional Bapak Ibu, sorry ya, saya balik sebentar. Kalau kita konvensional, cenderungnya kita akhirnya akan stay dengan di mana tempat kita. Contohnya kita udah punya toko, ya kita udah di situ aja terus Bapak Ibu. Mungkin puluhan tahun di situ terus gitu ya. Nah, tapi dengan internet itu kita bisa berkembang sangat-sangat luar biasa nantinya. Nah, berikutnya nomor 6, alasan ke-6 ya, pertumbuhan network marketing yang pesat. Nah, dulu Bapak Ibu, sewaktu saya pertama kali merintis bisnis energi dan sebagainya, banyak orang meremehkan gitu ya. Alah, kamu bisnis apa sih gitu ya. Nah, banyak orang yang memandang sebelah mata ya, dipikir ini bisnis yang gak jelas. Kita hanya nggak ada kantornya di Solo, kalau saya masih di Solo ya, nggak ada kantornya di Solo, nggak ada wujud ininya, tapi hanya sekedar dari omongan kita aja ke teman-teman. Banyak orang yang meremehkan Bapak Ibu. Tapi kalau Anda lihat Bapak Ibu, perkembangan di dunia, ya network marketing ini perkembangannya sangat-sangat luar biasa. Nah, Indonesia, ya ini 5 besar sales force network marketing di dunia. Indonesia itu punya istilahnya distributor-distributor independen yang mengerjakan bisnis network marketing, itu salah satu yang terbesar di dunia Pak, setelah Amerika. Nomor 2, ya 2017 saja 16 juta orang yang bergabung di bisnis network marketing Bapak Ibu. Artinya di Indonesia nantinya pun akan semakin besar Bapak Ibu. Jadi mayoritas banyak dari kita nanti akan familiar dengan yang namanya network marketing, karena memang saking banyak orang yang nanti akan menggeluti bisnis semacam ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat omsetnya juga, pertumbuhan distributornya itu Indonesia salah satu yang tertinggi, bahkan tertinggi ya, itu sampai 18% setiap tahunnya. Nah, dan omsetnya berikutnya, ya ternyata omsetnya Indonesia belum masuk 5 besar, Bapak ya, meskipun distributornya banyak. Tapi omsetnya masih kalah jauh dengan negara-negara besar seperti Amerika, Cina, Korea Selatan dan sebagainya. Nah, artinya Bapak Ibu, Amerika itu punya omset senilai 34,900 juta dolar. Piro Pak duitnya? Nggak tahu ya Bapak Ibu ya, silahkan hitung sendiri, yang pasti triliunan omsetnya gitu ya. Nah, artinya network marketing ini punya potensi omset yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, Indonesia dengan 270 juta jiwa, dengan distributor yang sebanyak itu, ya nantinya kita bisa mengejar omset setara negara-negara maju tersebut Bapak Ibu. Ya tinggal dari kita semua di sini, kalau kita semuanya komitmen untuk kita sama-sama mengejar omset, pasti kita bisa bersaing dengan banyak negara di luar sana Bapak Ibu. Nah, kalau masalah potensi Bapak Ibu, banyak orang yang gengsi mengerjakan usaha ini. Dipikir bisnis apa, tetes-tetes, cuma keluar-keluar doang gitu ya. Tapi kalau Mas Agus bilang apa Mas, gambleh gitu ya. Kerjanya cuma gambleh gitu, nggak ada wujudnya gitu ya. Nah tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya katanya Les Brown ini ya, network marketing industri network marketing ini Bapak Ibu telah menghasilkan lebih banyak miliuner di dunia ini dibandingkan industri-industri yang lain Bapak Ibu. Artinya banyak orang kaya itu lahirnya justru karena industri dan network marketing. Itu industri yang sekarang kita kerjakan Bapak Ibu. Ya, luar biasa nggak Bapak Ibu? Lebih banyak daripada semua industri yang lain. Jadi kita berada di tempat yang tepat nggak Bapak Ibu? Yes, ya pilpres dan untuk kita sendiri Bapak Ibu. Kita semua ya. Nah, jadi itu alasan yang ke-6. Ke-6 betul ya? Ke-6 ya. Jadi karena pertumbuhan network marketing yang luar biasa.